Kami dari kelompok 5, yaitu ada Sendiana Tinta Putra, Giana Iva Yunikasari, Anik Permatasari, dan Ulia Sumanjaya akan mempresentasikan tentang contoh konkret bentuk rasa empati siswa pada temannya. Untuk itu, mari kita lihat video yang berikutnya. Untuk yang pertama, sebelum kita melihat contoh tentang bentuk konkret bagaimana siswa berempati, yaitu yang pertama kita mengetahui dulu apa sih pengertian empati itu. Yang pertama yaitu empati berasal dari kata empatheia yang memiliki arti ikut merasakan. Jadi, empati adalah sebuah keadaan mental di mana seseorang merasakan pikiran, perasaan, atau keadaan yang sama dengan orang lain. Setelah itu, apa ciri-ciri empati? Ciri-ciri orang yang berempati yaitu yang pertama yaitu kemampuan memahami orang lain. Nah, kemampuan memahami orang lain ini adalah kita menerapkan perasaan atau diri kita itu sama seperti orang lain. Jadi kita dapat memahami orang lain seperti yang dikatakan pada definisi empati tadi, yaitu sebuah keadaan mental di mana seseorang merasakan pikiran, perasaan, atau keadaan yang sama dengan orang lain. Jadi kita menerapkan diri kita sama seperti orang lain. Yang kedua yaitu memahami bahasa isyarat orang lain. Contohnya, jika ada orang yang menangis, berarti dia ada sesuatu yang membuat dia bersedih. Ketika dia menangis, pasti dia bersedih. Untuk itu bertanya, kenapa bersedih, kenapa menangis? Oh, ternyata ada suatu masalah. Nah, untuk itulah kita harus mengerti bahasa isyarat orang lain. Jangan semisal ada orang lain menangis, bersedih, melamun, kita acuh tak acuh. Nah, itu tidak memahami bahasa isyarat orang lain. Bahasa isyarat orang lain bisa kita lihat dari dia berekspresi. Cara dia berekspresi seperti halnya dia senang, seperti gembira, ataupun dia sedih, seperti dia menangis. Kita bisa memahami bahasa isyarat orang lain seperti itu. Yang ketiga yaitu memahami diri sendiri. Pada memahami diri sendiri ini, kita memahami tentang kemampuan diri kita sendiri untuk membantu orang lain. Semisal ada orang lain yang bersedih. Kenapa bersedih? Oh, karena seperti siswa ya. Kenapa dia bersedih? Kenapa si Tony bersedih atau si A bersedih? Oh, mungkin karena dia tidak diberi bekal atau diberi uang jajan sama orang tuanya, ataupun karena dia itu kelaparan karena tidak ada pembawa bekal atau makanan atau membawa uang jajan. Maka kita memahami diri sendiri, kemampuan kita sendiri. Kita melihat uang kita membawa uang double atau tidak, atau kita mampu membelikan makanan dia atau tidak. Kalau semisal mampu, dibelikan. Kalau tidak, mending kalau tidak dikasih separuhnya saja. Begitu. Jadi kita harus memahami tentang kemampuan kita sendiri. Jangan kita membantu orang lain tapi kita tidak memahami kemampuan kita sendiri. Itu namanya bisa menjebak diri kita sendiri. Kita lihat pada video berikutnya. Untuk yang berikutnya yaitu tentang manfaat empati. Ya, tentu manfaat empati ini dirasakan pada diri sendiri ya, diri kita yang menolong orang lain. Tentu kita rasakan manfaatnya. Yaitu yang pertama, disukai orang di sekitar. Jadi orang lain dapat menyukai kita karena mereka itu bisa segan dengan kita. Wah, dia itu baik ya, dia menolong gini. Banyak disukai dengan juga banyak teman-temannya juga ya. Kalau semisal kita berempati, banyak-banyak berempati. Yang kedua yaitu menjauhkan diri dari sikap egois. Sikap egois itu sikap yang tidak mau mengerti orang lain. Jadi apa pendapatnya itu harus dilakukan. Nah, untuk itu kita dapat menjauhkan diri dari sikap egois karena kita dapat
mengerti orang lain, perasaan orang lain, dan dapat membantu orang lain. Yang ketiga yaitu memperoleh kebaikan. Dalam memperoleh kebaikan ini kita bisa membantu orang lain ya. Jadi memperoleh kebaikan ini berarti kita dapat membantu orang lain. Kita mendapat bisa mengamalkan ya, mengamalkan agar kita itu membantu orang lain, kita dapat pahala. Jadi kita memperoleh kebaikan karena membantu orang lain. Oke, kita lihat video yang berikutnya. Untuk yang berikutnya yaitu cara membangun empati dengan orang lain seperti apa. Yang pertama yaitu belajar lebih peka. Jadi kita belajar lebih peka di dalam melihat orang lain, melihat ekspresi orang lain. Itu seperti apa? Jika sedih, pasti dia ada pikiran suatu masalah apa. Nah, pasti dia ada sesuatu yang dia pikirkan. Yang kedua yaitu tidak tinggi hati. Tidak tinggi hati itu berarti tidak sombong. Tidak sombong. Ketika kita sombong, kita tidak akan bisa membantu orang lain. Kita tidak akan mau membantu orang lain karena selalu memandang orang lain itu rendah. Kalau kita tidak tinggi hati, kita menyamaratakan sama orang lain, berarti kita dapat mengerti perasaan orang lain, kita dapat membantu orang lain, mau membantu orang lain. Yang ketiga yaitu bayangan jika diri sendiri menjadi orang lain. Sama seperti tadi ya, jadi kita berempati itu mengerti orang lain sehingga kita dapat menerapkan diri kita menjadi orang lain yang merasakan kesedihan atau sesuatu itu. Yang selanjutnya yaitu berteman dengan semua orang. Nah, kita berteman dengan semua orang itu, kalau kita sudah berteman berarti kita bisa berempati ya. Kalau kita tidak berteman, kita akan enggan berempati. Untuk itu kita bisa berteman dengan semua orang. Akan tetapi berteman dengan semua orang itu tidak selamanya kita itu sama seperti orang itu. Jadi hobinya, kebiasaannya tidak harus kita samakan sama orang itu. Kita bisa memiliki hobi sendiri, kita memiliki kebiasaan sendiri. Tidak harus kita menyesuaikan dengan orang itu. Hanya kita berempati, menolong saja. Yang selanjutnya itu menerima perbedaan. Tentu kita bisa lihat ya perbedaan di dalam negara kita ini. Negara Indonesia ini sangatlah banyak, yaitu seperti perbedaan fisik, perbedaan agama, perbedaan kebiasaan, perbedaan hobi, perbedaan warna kulit. Banyak sekali perbedaannya. Nah, kalau kita bisa menerima perbedaan, kita tidak menganggap baik apa yang kita miliki, kita bisa berempati. Semisal dari suku Jawa memiliki teman suku Papua. Nah, kalaupun tidak mau menerima perbedaannya akan berdampak pada pertengkaran atau perpecahan. Tetapi kalau menerima perbedaan, satu sama lain dapat berteman, itu dari Jawa sedih, dari Papua bisa menghibur. Dari Papua sedih, dari Jawa bisa memberikan solusi. Nah, seperti itu contohnya. Oke, mari kita lihat video yang berikutnya. Lalu saya juga akan memberikan, kami pada kelompok 5 juga akan memberikan contoh konkret bagaimana siswa berempati. Nah, tadi kita sudah melihat video tentang pengertian empati, manfaat empati, dan cara mengembangkan empati dengan orang lain. Saat ini kita akan melihat video contoh konkret bagaimana siswa berempati. Yaitu, contoh peserta didik berempati dapat dilihat dari tindakan yang peserta didik lakukan. Contohnya, pada kelas 3, tema 3, peserta didik diberi materi tolong-menolong. Sebagai bukti peserta didik memahami materi pembelajaran dapat dilihat dari respons peserta didik ketika peserta didik mendengar temannya yang sedang sakit. Peserta didik memiliki keinginan untuk menjenguknya. Jadi setelah merespon, terus melihat temannya ada yang sakit, menjenguk. Lalu ketika ada temannya yang tidak membawa alat tulis, ada juga siswa yang saling tolong-menolong, yaitu dengan meminjamkan alat tulisnya. Lalu ada juga contoh, yaitu ketika ada siswa yang belum paham soal materi, maka siswa yang sudah paham dapat membantu dan mengajarinya. Nah, seperti itulah contoh konkret bagaimana siswa berempati terhadap teman-temannya. Terima kasih, kami dari kelompok 5 sudah mempresentasikan tugas contoh konkret bagaimana siswa berempati. Terima kasih.